Misteri terbesar semesta. Siapakah pencipta pertama dan bagaimana dunia ini tercipta? Sahabat, satu pesan. Pada awal mula segala kisah, terbesit satu pertanyaan fundamental yang menggantung di benak kita. Siapakah makhluk pertama yang lahir dan mengukir keberadaan dunia ini? Berbagai peradaban kuno dari timur hingga barat menjawabnya dengan mitos-mitos yang syarat simbolisme dan makna mendalam. Bayangkan jika seluruh alam semesta, bintang-bintang, lautan, dan bahkan diri kita adalah bagian dari tubuh raksasa purba yang dikorbankan, atau lahir dari telur kosmik yang pecah, atau bahkan dari air primordial yang tak berbentuk. Kedengarannya seperti fantasi, tapi inilah inti dari kisah-kisah penciptaan paling kuno yang membentuk pandangan dunia miliaran manusia selama ribuan tahun. Jangan lewatkan setiap detiknya karena kita akan mengungkap rahasia di balik keberadaan kita. Penciptaan alam semesta bukanlah sekedar peristiwa fisik, melainkan sebuah narasi filosofis yang memberikan kerangka pandangan bagi umat manusia. Mitos penciptaan berperan sebagai peta hidup budaya, menjelaskan realitas dan tempat manusia dalam kosmos melalui bahasa simbolik yang kaya. Kita akan menyelami kisah-kisah makhluk purba pertama dari beragam mitologi, Pursa dan Manu dalam Hindu, Pangu dalam legenda Tiongkok, Chaos, Gaia, dan Uranus di Yunani, Ymir dalam Nordik, Atum dan burung Banu di Mesir, hingga Adam dalam tradisi Abrahamik. Masing-masing kisah dengan nuansa uniknya akan menggambarkan bagaimana alam semesta dan manusia paling pertama kali muncul, merangsang rasa ingin tahu kita akan asal-usul dan peran kita dalam tatanan kosmis yang agung. Dalam kosmogoni Hindu kuno, Pursa adalah manusia kosmik yang agung, jembatan antara langit dan bumi. Menurut Pursa, Sukta di Rigveda, Pursa rela dikorbankan oleh para dewa demi menciptakan jagat raya. Dari tubuhnya yang terbagi-bagi, lahirlah segala unsur alam. Mulutnya menjadi Brahmana, lengannya ksatria, pahanya pedagang, dan kakinya Sudra. Inilah inti pengorbanan sakral. Alam semesta tersusun dari pengorbanan dari Pursa, entitas tertinggi yang menyatukan segalanya. Sementara itu, Manu dikenal sebagai manusia pertama, leluhur umat manusia. Ia lahir sebagai putra spiritual Brahma, atau dalam versi lain, Apatara Wisnu, yang memulai siklus kehidupan baru di bumi. Beberapa sumber juga mengaitkan Manu dengan kisah banjir purba, di mana ia menyelamatkan ilmu pengetahuan dan manusia. Dengan demikian, mitologi Hindu memadukan konsep pengorbanan dan transendensi. Dari Pursa yang dikorbankan dan Manu yang lahir, muncullah tatanan kosmos dan tatanan manusia yang baru. Kisah penciptaan Tiongkok bermula dari Pangu, makhluk raksasa yang muncul dari teluk kosmik primordial. Semesta digambarkan sebagai telur raksasa yang berisi keseimbangan yin dan yang. Setelah ribuan tahun, Pangu terbangun dari telur itu, memegang kapak besar, lalu memisahkan yin, bumi yang gelap dan lembab, dari yang, langit yang terang. Untuk menjaga pemisahan ini, Pangu berdiri tegak di antara keduanya, mendorong langit 10 kaki setiap hari dan menebalkan bumi 10 kaki setiap hari. Menurut versi umum, Pangu hidup puluhan ribu tahun demi membentuk alam semesta. Ketika hidupnya usai, tubuh Pangu berubah menjadi unsur-unsur dunia. Napasnya menjadi angin dan awan, suaranya guntur, mata kanannya menjadi matahari, mata kirinya menjadi bulan. Kepalanya menumbuhkan pegunungan, darahnya mengalir seperti sungai dan lautan. Ototnya menjadi tanah subur, serta rambut dan bulunya menjelma pepohonan, semak, dan bintang di angkasa. Dengan demikian, dalam mitos Tiongkok, alam raya lahir dari tubuh kosmis Pangu. Sosok pertama ini menjadi sumber segala makhluk dan fenomena fisik, menegaskan bagaimana yin dan yang terpisah menciptakan keteraturan dunia. Sementara kematiannya menyatukan elemen-elemen alam dari satu raksasa purba. Menurut Hesiodos dalam Theogonia, mitologi Yunani bermula dari Chaos,
Jurang gelap tak berbentuk. Kaos diartikan sebagai kekosongan primordial, entitas pertama yang menelan ketiadaan. Dari kaos, perlahan muncul Gaia, sang bumi, yang terbentuk sendiri tanpa pasangan. Gaia kemudian melahirkan Uranus, sang langit, serta lautan dan pegunungan. Uranus menjadi suami Gaia, dan bersama mereka lahirlah para titan seperti Kronos dan Rhea, para Cyclops, serta Hecatoncheiros, raksasa 100 tangan. Ketika Kronos, anak bungsu Gaia dan Uranus, memisahkan langit dan bumi, lahirlah generasi baru dewa-dewa. Ia dan istrinya Rhea menjadi orang tua Zeus, Hades, Poseidon, dan saudari-saudari mereka. Zeus kemudian menggantikan ayahnya sebagai raja para dewa Olimpian. Dengan demikian, mitos Yunani menampilkan pola orang tua dunia, Gaia dan Uranus. Dari mana lahir makhluk-makhluk ilahi? Kaos sebagai awal semesta menggarisbawahi bahwa keteraturan harus datang dari kekacauan. Gaia dan Uranus sebagai pencipta dunia menunjukkan proses alamiah dan genealogis dalam penciptaan. Dari cinta kosmis lahirlah tatanan yang berlapis-lapis, dari titan sampai dewa-dewa puncak. Legenda ini menekan konsep bahwa langit, kerohanian, dan bumi, materi, awalnya satu kesatuan yang dipisahkan oleh tindakan para dewa, membentuk alam yang kita kenal. Dalam mitos Nordik, awal semesta adalah Ginnungagap, kekosongan luas antara Muspelheim, api, dan Niflheim, es. Campuran panas dan dingin dari dua dunia ini akhirnya membentuk tetesan es di Ginnungagap. Dari tetesan es inilah Ymir lahir, sosok raksasa primordial Hermaprodit yang menjadi nenek moyang ras raksasa Jotun. Ymir dapat berkembang biak sendiri. Ketika ia tidur, raksasa baru lahir dari keringat di ketiaknya, dan juga keturunan lain-lainnya. Suatu waktu, para dewa Aesir, Odin, dan dua saudaranya, Pili dan Pe, memutuskan menciptakan tatanan baru. Mereka membunuh Ymir dan menggunakan tubuhnya sebagai bahan konstruksi alam semesta. Daging Ymir diubah menjadi tanah dan dataran. Darahnya menjadi lautan dan sungai. Tulangnya menjadi pegunungan. Rambutnya tumbuh menjadi pepohonan dan tengkoraknya diangkat sebagai langit di atas bumi. Dari otak Ymir bahkan terbentuk awan-awan. Menurut beberapa versi, dengan tubuh Ymir, para dewa menciptakan Midgard, dunia manusia, dan mengatur alam. Mitos ini menekankan bahwa segala bentuk di dunia berasal dari tubuh raksasa purba dan bahwa tatanan tercipta melalui pengorbanan kosmis. Ymir melambangkan kekacauan awal dan tubuhnya menyediakan materi mentah bagi keberlanjutan alam yang lebih teratur. Dalam kosmogoni Mesir kuno, segala sesuatu bermula dari air primordial, Nun, dari kegelapan. Nun muncul Atum atau era Atum, dewa pencipta yang menampakkan diri sebagai Ben-Ben, gundukan suci di Heliopolis. Atum dianggap self-created, lahir sendiri tanpa orang tua, dan selanjutnya menciptakan anak pertamanya dengan cara yang magis. Menurut salah satu mitos Heliopolis, Atum meludah untuk memunculkan dewa-dewa kembar, Su, udara, dan Tepnut, kelembapan. Su dan Tepnut kemudian berkembang biak, menghasilkan dewa-dewa berikutnya, membangun jajaran dewa-dewa Ennet. Selain Atum, mitos Mesir menempatkan Bennu sebagai simbol kehidupan dan kebangkitan. Bennu adalah burung heron suci yang dikaitkan dengan matahari dan kelahiran kembali. Legenda menyebut Bennu sebagai Ba'reh, yaitu roh matahari yang melayang di atas permukaan Nun sebelum penciptaan. Ia hinggap di atas batu lumpur, Ben-Ben yang muncul dari air, lalu mengeluarkan suara panggilan pertama yang menandakan kehidupan mulai terungkap. Kelahiran burung Bennu sendiri bersifat self-generate, mirip mitos Phoenix. Melalui Bennu,
Mesir kuno menekankan siklus tahunan kebangkitan matahari terbit dari air kematian Nun tiap pagi, menghidupkan kembali dunia. Dengan demikian, baik Atum maupun Bennu menegaskan bahwa penciptaan bermula dari kekacauan air dan simbol-simbol sakral yang melambangkan kelahiran kehidupan baru. Dalam tradisi Abrahamik, Yahudi, Kristen, Islam, manusia pertama disebut Adam. Kitab Kejadian Genesis dalam Alkitab melukiskan Adam dibentuk Tuhan dari tanah atau debu dan dihembuskan ruh kehidupan. Ia diciptakan sebagai manusia pertama, the first man, yang memulai kehidupan manusia di bumi. Adam kemudian ditempatkan di Taman Eden dan diberi tanggung jawab sebagai wakil Tuhan di bumi. Dalam Al-Quran disebutkan Allah menciptakan Adam dari tanah liat dan meniupkan ruh. Adam disebut khalifah, wakil di bumi, menandakan ia memikul amanah menjaga dan mengisi bumi sesuai perintah ilahi. Nama Adam sendiri dalam bahasa Ibrani berarti tanah atau manusia, mengingatkan kembali asal dari bumi. Secara simbolis, kisah Adam memadukan unsur-unsur tanah, materi, dan napas Tuhan, spirit. Ia menjadi titik mula sejarah manusia dalam narasi Abrahamik, sekaligus memperkenalkan tema cobaan dan tanggung jawab moral. Adam mewakili realitas bahwa manusia lahir dari unsur alami, namun dikarunia dimensi ilahi dan tugas moral. Ini menegaskan jembatan antara dunia gaib dan dunia fisikal dalam mitos penciptaan umat Abrahamik. Meskipun latar belakang budayanya sangat berbeda, semua mitos-mitos di atas menunjukkan benang merah yang mencolok. Penciptaan bermula dari keadaan primordial yang tidak berbentuk atau bersatu. Baik itu Purusha, Pangu, Chaos, Ymir, ataupun Adam, semesta digambarkan lahir dari satu entitas besar yang kemudian terbelah, dikorbankan, atau berubah wujud. Dalam setiap narasi, kita melihat ide pengorbanan Purusha, Ymir, pecahan kesatuan Pangu memisahkan Yin dan Yang, Uranus dipisahkan dari Gaia, maupun kelahiran otonom self-created seperti Atum dan Bennu. Menurut penelitian, mitos penciptaan semacam ini membangun kerangka dunia bagi masyarakat untuk memahami eksistensi mereka. Mereka mengukuhkan realitas primer dan makna hidup melalui simbol-simbol kosmik, seperti tumbuh alam semesta, telur kosmis, atau napas ilahi. Sejarah David Christian mencatat bahwa setiap mitos menciptakan menghadirkan pertanyaan serupa. Bagaimana segala bermula dan cenderung tak sepenuhnya terjawab. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.